Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Kembali di malam ba'dal maghrib ini kita melanjutkan thalabul ilm minal mahd ilal lahd, dari sejak seseorang ditimang sampai dia masuk ke liang lahat. Tidak ada kata cukup seseorang dalam belajar ilmu agama, tidak ada kata istirahat seseorang dalam belajar ilmu agama. Semakin seseorang dia mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala, akan semakin dia merasa kecil, akan semakin dia tahu bahwasanya ilmu Allah itu luas. Berbeda dengan seseorang yang dia sombong atau dia yang pemula, merasa tinggi, merasa lebih hebat, merasa sudah menguasai, mendalami. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah thalabul ilm ini terus Allah limpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, kita memasuki tanggal 4 Syawal ya. Tahun 1443 Hijriah. Telah kurang lebih 4 hari ya, atau 3 hari kita meninggalkan Ramadan. Yang memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbilang, yang tidak banyak. Ayyamam ma'dudat. Allah mengatakan setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hanya hari-hari yang terbilang. Ya, tidak terasa
ternyata bulan tersebut pun sudah meninggalkan kita. Ramadan, bulan yang melimpah ruah berkah di setiap detiknya, pun sekarang telah pergi dan tidak akan mungkin yang namanya waktu itu untuk kembali. Seberapa banyak pun seseorang menggadaikan hartanya untuk dia bisa kembali sedetik dari yang sudah berlalu, tidak akan mungkin dia untuk bisa kembali. Hanya dia yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, beribadah di bulan tersebut, tiada lain. Dia hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain, dia hanya bersyukur. Anugerah mutlak, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan dia, bukan karena kemampuan dia, kecerdasan dia. Ya. Mutlak. Itu semua anugerah Allah yang memberikan kecenderungan hatinya untuk berpuasa, untuk salat tarawih, untuk tilawatul Quran, untuk dia berzikir, untuk dia bersedekah, beristighfar, bertobat, amalan-amalan yang itu menjadi syiar Ramadan. Allah yang memberikan kecenderungan dalam hatinya untuk mau beramal dengan ibadah-ibadah tersebut. Allah pula lah yang memberikan kekuatan untuk lisannya, tubuhnya, bisa dia rukuk, bisa dia sujud, menghakikatkan hikmah disyariatkannya Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Mengerjakan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Berbeda dengan mereka yang tetap sulit untuk beribadah di bulan Ramadan. Tidak dimanfaatkan detik demi detik waktu yang berlalu dengan ketaatan kepada Allah. Masih ada yang tidak berpuasa, masih ada yang tidak terbetik hatinya untuk mendatangi sholat tarawih, tahajud, ada yang tidak membaca Al-Quran, ya, dipersulit oleh Allah dia untuk mengucapkan astagfirullah bahkan. Dipersulit oleh Allah lisannya untuk mengucapkan, ya Allah, hambamu ini bertobat kepadamu, wa atubu ilaih. Pun dipersulit oleh Allah hanya dengan mengucapkan zikir-zikir mutlak, bahkan la ilaha illallah sebagai zikir terbaik sekalipun, lisannya berat. Tidak ada kecenderungan hati dia untuk mau berzikir. Sekalipun dia mendengar, melihat orang-orang beribadah, tidak terketuk hatinya untuk mau dia beribadah seperti mereka. Syiar gema Ramadan tidak menyentuh sedikit pun hatinya. Fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Dia sendiri yang menjauh untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita sedikit pun merasa puas atas ibadah yang kita lakukan. Sejatinya kita tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan sempurna. Sekalipun zahir kita berpuasa, berapa banyak tetap maksiat, kelalaian yang kita lakukan. Sekalipun kita salat tarawih, salat tahajud, zikir, beristighfar, tetap lembaran amal kita pun tertulis di sana dosa demi dosa. Tidak ada hari yang kita lalui, tidak ada malam yang kita lalui,
kecuali kita memang bergelimang di dalam dosa. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian selalu melakukan dosa di setiap hari dan setiap malamnya. Dan aku mengampuni segala macam bentuk dosa. Maka meminta ampunlah kalian kepadaku. Aku ampuni dosa-dosa kalian. Demikian firman Allah dalam hadits kursi. Sejatinya manusia demikian. Melewati hari dan malam dengan dosa. Jangan pernah kita merasa sempurna dalam berpuasa. Sempurna dalam sholat tarawih. Sholat wajib pun bahkan masih banyak hati kita lalai. Ya. Entah berapa yang Allah anugerahkan kepada kita. Apakah 1/6 dari pahala sholat? Ataukah 1/4? Ataukah 1/10? Ataukah 1/10? Tidak kita mengatakan 10 kali lipat dari pahala sholat. 20 kali lipat. Sampai ribuan, 700 dan ribuan kali lipat. Dengan masih tidak sinkron antara apa yang terucap dengan yang ada di dalam benak kita. Masih terpikirkan hal-hal yang itu di luar salat. Dalam salat-salat faraid, salat-salat maktubah, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan kita hanya memohon rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, yang mudah-mudahan dengan amal tidak seberapa tersebut, Allah terima dan menjadi sebab dimasukkannya kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terbilang sudah berlalu. Di bulan Ramadan kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah. Berpuasa memang karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia tidak berpuasa. Bisa dia mencuri-curi mata manusia, bisa dia minum, bisa dia makan di saat manusia tidak melihat. Tapi yang menahan dia pada saat itu untuk makan dan minum adalah memang karena Allah, ketakwaan. La'allakum tattaqun, bulan penggemblengan, pelatihan. Seorang muslim dia mengenal Allah. Seorang muslim dia taat dan tunduk kepada Allah. Seorang muslim dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dia mentauhidkan Allah, dia berpuasa karena Allah. Dia salat tarawih, menjaga salat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan karena Allah. Bisa dia tidak salat tarawih. Tapi dia terus kerjakan memang karena Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah adalah takwa. Adalah ketakwaan kepada Allah. Bahkan bagaimana berusaha kita untuk tidak meninggalkan sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan penuh. Berusaha kita untuk tidak tertinggal takbiratul ihram di bulan-bulan Ramadan penuh. Jangan sampai terluputkan berkah bulan Ramadan. Mengerjakan apa yang Allah perintah, apa yang Allah anjurkan, dan menjauhi apapun yang Allah larang. Lebih kita menjaga pendengaran kita, lebih kita menjaga penglihatan kita, lebih kita menjaga lisan kita di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan lain. Bulan penggemblengan memang. Bulan bagaimana kita ini budak. Ya. Bagaimana harus diatur, berbicara, melihat, mendengar. Bagaimana kita harus menguatkan lisan kita untuk baca Quran, untuk berzikir, ya, untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, dan itu kita lakukan semua, mudah-mudahan bisa murni, bersih, jernih, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala.
dengan hari-hari terbilang tersebut sudah berlalu. Tentunya ada jejak yang ditinggalkan oleh Ramadan. Tentunya ada bekas yang ditinggalkan. Ada bekas jejak Ramadan pada mata kita, pada lisan kita, pada pendengaran kita. Hendaknya di bulan Syawal ini masih ada yang demikian. Jaga pendengaran, penglihatan, lisan. Kemudian bagaimana tilawatul Quran pun di bulan ini masih ada asarnya. Masih kita membaca Al-Quran. Masih kita berzikir, masih kita beristighfar, masih kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan Allah, bulan yang dipenuhi dengan ibadah. Sebelumnya dari bulan Rajab, bulan haram. Bulan Rajab adalah bulan haram. Ada 4 bulan haram. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. 4 bulan haram. Sejak Rajab, sejak Rajab, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Dari Rajab. Kemudian Sya'ban. Memang bulan persiapan Ramadan. Seseorang dia beribadah dengan ibadah yang ada di bulan Ramadan, dia kerjakan di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan, puncak dia melakukan ibadah. Bulan Syawal, bulan dia masih mendapatkan bekas jejak Ramadan pekat, masih melekat pada dia. Ya. Masih betul-betul terlihat. Terlihat betul pengaruh Ramadan pada dia. Tidak kemudian seakan-akan dia keluar dari penjara, lepas dari kekangan ikat-ikatan, sehingga dia berbicara apa yang dia mau, dia melihat mendengar apa yang dia suka, memperturutkan semua hawa nafsu dan apa yang terbetik dalam hatinya. Tidak. Al-Muslim menjadikan dunia ini sebagai penjara memang. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ya. Kemudian setelah Syawal, Dzulqa'dah, masuk bulan haram. Setelah itu Dzulhijjah, masuk bulan haram lagi. Bulan ibadah. Bulan seorang muslim dia harus betul-betul menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal hendaknya masih terlihat sholat tahajud yang dia lakukan. Yang terbaik tentunya dikerjakan sebelum subuh. Ya, di sepertiga malam terakhir. Waktu terbaik untuk sholat tahajud. Kalau dia merasa berat, ya, yang padahal mungkin sebagian besar kaum muslimin, banyak kaum muslimin di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir, dia menjaga sholat tahajudnya di akhir malam. Yang kemudian mudah bagi dia untuk bangun karena sudah terbiasa 10 hari. Bangun jam 2, jam setengah 2. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang bangunkan kita terus di jam-jam segitu. Di jam 2, jam 1, karena terbiasanya kita di 10 malam terakhir kemarin untuk bangun di jam-jam segitu. Allah permudah. Allah bangunkan kita. Andaikan di kesempatan terbaik tersebut yang Allah Subhanahu wa taala bukan
tidak disengaja kita terbangun di jam tersebut, ya, karena memang ada pengaruh Ramadan. Dia manfaatkan dengan pertama kali dia berzikir, kemudian dia berwudu, dia sholat tahajud, lepas 3 buhul mantra sihir setan di belakang kepala kita. Inna syaitan ya'qidu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad. Sesungguhnya syaitan membuat buhul di belakang kepala seseorang dengan 3 buhul, 3 simpul, 3 ikatan. Kemudian mengucapkan mantra di setiap ikatan yang dia ikatkan, alaika lailun tawil farqud. Untukmu malam yang panjang, tidur. Untukmu malam yang panjang, tidurlah. Untukmu malam yang panjang, tidurlah. Mantra setan untuk menghanyutkan anak Adam agar tidak sholat tahajud. Ketika terjaga di akhir malam, dia langsung berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau dia melakukan zikir yang lain, mengucapkan zikir yang lain, subhanallah, ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Inhallat uqdah, lepas satu simpul tersebut. Dia berwudu, lepas simpul yang kedua. Dia sholat, lepas simpul yang ketiga. Allah anugerahkan untuk dia di hari itu jiwa yang baik dan semangat yang kuat di hari itu. Apabila tidak dia sholat tahajud, ya, dia terbangun kemudian tidur lagi, maka Allah berikan untuknya jiwa syaitan. Allah berikan untuk dia di hari itu jiwa jahat. Dan Allah akan berikan untuknya sifat malas. Sebagaimana datang hadis Nabi SAW. Yang terus tidur, dia paksakan, bahkan sebagian memaksakan tidur setelah